Salat itu merupakan ibadah yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang Islam, salat merupakan identitas wajib yang harus dikerjakan, karena untuk membedakan seorang manusia itu dari sholatnya. Kalau dia tidak sholat, maka dia bukan muslim, bisa dikatakan kafir. Dan sholat merupakan rukun Islam, yang mana iqamatus sholah harus kita kerjakan. Syarat pertama setelah kita mengucapkan syahadat masuk Islam, maka kita harus menunaikan ibadah kita, yaitu sholat. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kita jadikan kebutuhan. Kalau hanya sekedar kewajiban, maka seringkali kita sholat itu sebatas menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Tapi kalau kita jadikan sholat itu merupakan kebutuhan bagi kita, kita akan selalu menanti-nanti waktu sholat, menunggu-nunggu waktu sholat, hanya semata-mata kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat yang kita sudah benar, sholat kita yang sudah baik, maka sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan kita masih sering banget berbuat keji, berbuat mungkar, berarti sholat kita masih belajar sholat, belum sholat yang khasyiin, orang-orang yang benar-benar khusyuk dalam sholatnya. 5 waktu yang kita kerjain minimal, ditambah dengan rawatib yang lain, sunnah yang lain, itu sholat yang kita kerjakan dapat membentuk kepribadian kita. Dan begitu banyak sekali rahasia-rahasia dalam sholat. Doa-doanya itu akan berdampak positif buat kita. Dengan sholat kita semua dipersatukan, seluruh anggota tubuh kita menghadap kepada kiblat. Doa-doa kita, semua yang kita pinta dalam sholat, bahkan di dalam sholat ada satu rukun, yang mana rukun tersebut kita semakin dekat kepada Allah, yaitu dengan sujud. Jarak seorang hamba dengan Tuhannya, jarak yang paling dekat adalah ketika sujud. Maka jangan sia-siakan ketika ada waktu sholat, azan berbunyi memanggil kita, alhamdulillah masih diberikan kesempatan umur panjang, kita bisa melaksanakan sholat subuh hari ini. Selesai subuh, ya Allah mudah-mudahan ketemu waktu johor ntar. Selesai johor, ya Allah mudah-mudahan ketemu waktu asar. Terus begitu kita minta. Dan orang pertama kali dihisab di yaumil kiamah adalah sholatnya. Kita berharap biar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun kita masih belajar sholat, dalam sholat aja kita masih ada yang mikirin yang lain-lain. Pas lagi sholat, ya Allah, habis ini gue belanja ini buat THR bini. Sholatnya belum kelar, baru takbiratul ihram udah mikirin berangkat kerja nih bentar lagi. Udah mikirin bawaannya apa aja. Yang mau pergi pulang kampung mudik, sholat isya dulu, ntar jam 10 berangkatnya, jam 8 dia sholat isya udah kepikiran, terbawaannya ini, bawaannya itu, udah kepikiran. Sholat subuh buru-buru, mau pergi mancing ke Bulak Macan, ya dia apa namanya? Dia udah kepikiran tuh mau mancing di mana, ntar bawaannya apa. Yang mau kemana, yang mau liburan ke puncak, pas lagi sholat udah kepikiran. Sering gak kita begitu? Sering banget, baru bawa takbiratul ihram tapi udah kepikiran tuh. Ya,
Ya makanya dengan belajar kaifiyah seperti ini, dengan sunnah-sunnahnya yang ada, cara bergerak kita, kemarin kita sudah bahas sampai jari jemari kita, keadaannya seperti apa, betul? Dengan seperti itu kita jadi paham, dan ketika sholat kita memperhatikan jari jemari kita nih, bener apa enggak nih, udah. Itu bikin kita tambah khusyuk dalam sholat, betul? Iya, posisi kita, kakinya harus rapat semana, itu kan jadi menambah kehusyuan kita. Coba kalau kita nggak belajar kaifiyah seperti ini, sunnah-sunnah, sholat seadanya, sebatas lafaz yang keluar dari lisan, sebatas gerakan dari anggota tubuh kita, udah hanya menggugurkan kewajiban. Tapi ketika kita sudah belajar sunnahnya, kaifiyahnya seperti ini, rukun-rukunnya seperti ini, alhamdulillah menambah kehusyuan kita. Itu yang saya rasakan. Betul nggak? Iya, alhamdulillah.